Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 2B? Semoga kita semua senantiasa diberikan Islam, ihsan, iman, dan juga ilmu yang kuat, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Bertemu lagi dengan Bu Eti di hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021. Pada mata pelajaran atau muatan pelajaran bahasa Indonesia pada bagian akhir tema 6. Seperti kemarin anak-anak, hari ini kita akan membahas soal-soal bahasa Indonesia yang ada di Kartika tema 6, dimulai dari subtema 1 hingga 4 dan akhir tema. Langsung saja kita awali dengan latihan subtema 1 di bagian A. Silanglah pada huruf jawaban yang tepat. Nomor 1. Perhatikan kalimat berikut. Ida dan Tika naik bus ke Surabaya. Penulisan huruf kapital yang benar adalah C. I untuk Ida, T untuk Tika, dan S untuk Surabaya karena nama orang dan nama tempat. Nomor 2. Huruf kapital digunakan untuk B. Huruf awal nama orang, bukan benda ataupun hewan ya. Nomor 3. Penulisan huruf kapital berikut yang betul atau benar adalah A. K untuk K, M untuk Maya karena nama orang. K untuk sapaan, Maya untuk nama orang, M. Kalau untuk hewan dan benda tidak perlu, kecuali dia berada di awal kalimat. Nomor 4, di bawah ini penulisan kalimat yang salah adalah jawabannya adalah A. Ini yang salah ya. S sudah benar untuk Santi karena di awal kalimat sekaligus nama orang. Namun dilihat di kata hewannya, ayam. A tidak perlu huruf besar. Kalau untuk B dan C sudah benar. Nomor 5, penggunaan huruf kapital yang benar adalah A. Aditya karena mengawali nama orang. Nomor 5, bagian B. Nomor 1, tulislah menggunakan huruf tegak bersambung. Kucingku suka bermain bola. Seperti ini ya. K huruf besar atau kapital karena mengawali kalimat, semuanya disambung. Ada jeda di antara kata dan ada titik di akhir kalimat. Nomor 2, perbaikilah penulisan kalimat berikut. Ini bukan tegak bersambung ya. Bu Utami berjualan ikan di pasar Jati Ayu. B untuk Bu sebagai awal kalimat dan juga kata sapaan. U untuk Utami karena nama orang. P untuk pasar dan J untuk Jati Ayu karena ini adalah nama tempat. Nomor 3, sebutkan 3 macam hewan peliharaan. Ini tidak harus sama ya, karena hewan peliharaan itu banyak sekali. Di sini ada kelinci, kambing, dan ayam. Ini bisa dipelihara, bisa juga diternak ya. Nomor 4, adikku bernama Randy Wiratama. Perbaikilah penulisan kalimat di atas, gunakan huruf tegak bersambung. Seperti ini. Adikku bernama Randy Wiratama. A untuk adikku, R untuk Randy, dan W untuk Wiratama. Dan ada tanda titik di akhir kalimat. Nomor 5, buatlah kalimat tentang hewan peliharaan. Gunakan huruf tegak bersambung. Ini tergantung kreativitas kalian juga, tidak harus sama.
Kalau di sini, kucingku Nisa sehat dan gemuk. Ada K untuk kucing, N untuk nama, meskipun bukan orang tapi ini nama ya. Jadi menggunakan huruf kapital untuk N-nya. Dan ada tanda titik di akhir kalimat. Selanjutnya kita masuk ke subtema 2. Langsung saja nomor 1. Hari Minggu sekolah libur. Penulisan kalimat di atas tidak tepat karena B. Nama hari tidak diawali huruf kapital. Nomor 2. Bulan kelima adalah bulan Mei. Diawali dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nomor 3. Huruf kapital tidak digunakan untuk kata awal benda. Benda tidak perlu huruf kapital di awalnya ya, kecuali dia di awal kalimat. Nomor 4. Ayah mengunjungi nenek di Palembang. Perbaikilah kalimat di atas yang benar adalah. Perbaikan kalimat di atas yang benar adalah B. A untuk ayah, N untuk nenek, P untuk Palembang. Dan ada titik di akhir kalimat. Nomor 5. Sekolah mengadakan upacara pada hari Senin. Kata Senin seharusnya menggunakan huruf kapital di awal kata. Dan untuk kata nenek tadi, meskipun tidak di nomor 4 ya, bagian B. Mengapa kata nenek menggunakan huruf kapital? Karena ini merupakan kata sapaan yang berkenaan dengan kekerabatan. Ya, jadi menggunakan huruf kapital di awal. Lanjut di bagian B. Nomor 1. Nana lahir di Solo pada hari Kamis bulan April. Perbaikilah penulisan kalimat di atas. N untuk Nana, lahir di Solo, S untuk Solo, pada hari Kamis, K untuk Kamis, bulan April, A untuk April, dan ada titik di akhir kalimat. Nomor 2. Buatlah kalimat menggunakan kata kota. Ini tergantung kreativitas kalian juga, tidak harus sama. Contoh di sini, saya lahir di Gresik. Karena kota itu nama tempat, menggunakan huruf kapital di awal dan ada tanda titik di akhir kalimat. Nomor 3. Buatlah kalimat berita dengan huruf tegak bersambung. Ini langsung saja ya, sudah muncul. Rara tidak masuk sekolah karena sakit. Ini contoh, boleh kalian berkreasi. Ada huruf besar atau kapital di awal sekaligus nama orang dan ada tanda titik di akhir kalimat. Nomor 4. Sebutkan 3 fungsi huruf kapital. A digunakan untuk huruf awal kalimat, B sebagai huruf awal nama bulan, C sebagai huruf awal nama hari, bisa juga sebagai huruf awal nama orang, dan juga sebagai huruf awal nama tempat. Nomor 5. Bulan apakah setelah bulan September? Jawabannya adalah bulan Oktober. Penulisannya huruf besar untuk B bulan dari bulan dan O untuk Oktober. Penulisannya diperhatikan ya. Lanjut kita ke latihan subtema 3 di halaman 77. Nomor 1. Penulisan kalimat yang salah terdapat pada kalimat C. Hari Minggu aku libur sekolah. M untuk minggu harusnya huruf kapital. Nomor 2. Di bawah ini penulisan kalimat yang benar adalah A. T untuk Tania dan S untuk Santi, dan ada tanda titik di akhir kalimat. Tania dan Santi bermain boneka. Nomor 3.
Penulisan kalimat dengan huruf tegak bersambung adalah tegak bersambung, otomatis jawabannya adalah B. Rina sedang belajar. Nomor 4, penulisan kalimat diawali dengan B huruf kapital. 5. Buku Mira basah karena kehujanan. Kata yang seharusnya diawali huruf kapital adalah A. Mira. Bagian B, nomor 1. Buatlah kalimat menggunakan kata tumbuhan. Ini silakan berkreasi. Contohnya adalah tumbuhan di sekitar kita harus kita rawat dengan baik. Ada kata tumbuhan ya, saya letakkan di awal, jadi T-nya menggunakan huruf kapital. Nomor 2, susunlah menjadi kalimat yang benar. Yasmin sedang menyiram tanaman. Y untuk Yasmin karena awal kalimat sekaligus nama orang dan ada tanda titik di akhir kalimat. Nomor 3, Farah lahir pada hari Selasa bulan Oktober. Diperbaiki menjadi F untuk Farah, S untuk Selasa, dan O untuk Oktober. Menggunakan huruf kapital dan di akhir menggunakan tanda titik. Nomor 4, Rina dan keluarganya sarapan bersama. Ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan tanda baca dan huruf kapital. Seperti ini. R untuk Rina, ada tanda titik di akhir dan ditulis dengan menggunakan tegak bersambung. Nomor 5, buatlah kalimat dengan kata Januari. Silakan berkreasi. Ini salah satu contohnya. Ayahku akan berangkat ke Bali pada bulan Januari. A untuk ayah, B untuk Bali, dan J untuk Januari. Ditulis menggunakan huruf kapital dan ada tanda titik di akhir kalimat. Selanjutnya kita ke latihan subtema 4 halaman 101. Nomor 1. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara adalah C. Bagaimana. 2. Kata tanya siapa untuk menanyakan orang. 3. Namaku Risma. Kalimat tanya yang bisa menggunakan jawaban dari namaku Risma adalah B. Siapa namamu? Karena ini adalah nama orang, pakai siapa. Nomor 4, Rani tiba di Surabaya pada hari Sabtu. Kesalahan adalah untuk penulisan nama hari. S harusnya untuk Sabtu, S untuk Sabtu harusnya ditulis dengan huruf kapital. Nomor 5, Budi menangis karena uangnya hilang. Pertanyaan yang tepat untuk jawaban di atas adalah mengapa Budi menangis? Karena ada kata karena. Karena itu berarti alasan ya. Lanjut di bagian B. Karena saya sakit, ini juga alasan lagi ya. Berarti menggunakan kata tanya mengapa. Sama seperti nomor 5 tadi ya. Oke. Ini contohnya, mengapa kamu tidak masuk sekolah? Menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Huruf kapital selalu ya di awal kalimat. Nomor 2, sebutkan macam-macam kata tanya. Sudah kita pelajari ya. Ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Nomor 3, buatlah kalimat menggunakan kata berapa. Silahkan berkreasi. Ini salah satu contohnya. Berapa harga bajumu? Awal kalimat B menggunakan huruf besar atau kapital dan di akhir menggunakan kata tanya. Nomor 4,
Kata tanya apa yang digunakan untuk menanyakan sebab? Sebab itu bisa alasan ya. Kata lainnya menggunakan kata tanya mengapa. Nomor 5, diminta untuk menyusun menjadi kalimat yang benar. Menjadi Siti sedang menyirami tanaman. S untuk Siti ditulis dengan huruf kapital dan di akhir kalimat ada tanda titik. Lanjut di latihan akhir tema halaman 106. Ini yang harus kalian tulis lagi ya. Langsung di bagian A. Nomor 1. Ibu naik sepeda motor. Penulisan tegak bersambung yang benar adalah A. I untuk ibu menggunakan huruf kapital dan di akhir menggunakan tanda titik. Perhatikan penulisan huruf tegak bersambung ya. Ada yang sampai ke atas, ada yang di bawah menggantung ya. Huruf P, G, Y, C itu menggantung. Ki juga ya. Nomor 2. Berikut yang termasuk kalimat tanya adalah B. Kenapa kamu tidak masuk sekolah, Nis? Kenapa kamu tidak masuk, Nis? Ada tanda tanya ya. Jadi ini adalah termasuk kalimat tanya. Nomor 3. Berikut yang termasuk tanda baca. Kecuali. Kecuali berarti yang tidak, yang salah. Berarti silang. Tanda titik digunakan untuk akhir kalimat untuk kalimat berita. Dan tanda tanya digunakan untuk akhir kalimat tanya. Nomor 4. Sasa sudah tiba di Solo. Penulisan kata yang salah adalah Solo. Solo adalah nama kota. Jawabannya B. Nomor 5. Di mana kamu menunggu kereta api? Ini adalah kalimat pertanyaan. Kita mencari jawabannya. Ini termasuk pertanyaan yang high order thinking skill. Kemampuan kalian berpikir menggunakan nalar ya, tingkat yang lebih tinggi. Jawabannya adalah C. Aku menunggu kereta di stasiun. Karena ini pertanyaannya menggunakan kata tanya di mana, otomatis jawabannya adalah tempat. Bagian B. Nomor 1. Ani pergi ke Bali pada hari Sabtu. Penulisan yang tepat. A untuk Ani, B untuk Bali, S untuk Sabtu menggunakan huruf kapital dan di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Ini kalian menulisnya menggunakan huruf tegak bersambung ya, karena soalnya juga sudah huruf tegak bersambung. Nomor 2, sepeda motor ayah rusak. Tulislah dengan huruf tegak bersambung seperti ini. S untuk sepeda, huruf kapital dan di akhir ada tanda titik. Jangan lupa huruf tegak bersambung. Selokan itu akan dibersihkan besok. Membuat kalimat pertanyaan. Kapan selokan itu akan dibersihkan? Ya, karena jawabannya adalah besok, itu untuk waktu. Jadi kata tanya yang digunakan adalah kapan. Nomor 4, buatlah kalimat berita dengan kata disiplin. Berarti kalimat biasa yang menggunakan tanda titik ya. Ini contohnya. Ani anak yang disiplin karena menggunakan kata nama untuk orang dan di awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Nomor 5, tuliskan nama sekolahmu menggunakan huruf tegak bersambung. UPT SD Negeri 28 Gresik. UPT dan SD ditulis menggunakan huruf kapital karena ini merupakan singkatan. Ditulis huruf awal-awalnya saja.
N untuk negeri huruf kapital 28 angka biasa ya. Dan G untuk Gresik, ini nama kota. Baik, alhamdulillah pembahasan sudah selesai untuk bahasa Indonesia. Tugas kalian hari ini juga masih sama seperti kemarin, mengumpulkan hasil pembahasan latihan subtema 1 dan latihan akhir tema 6 yang tadi kita bahas ya, latihan subtema 1 dan latihan akhir tema 6. Ditulis langsung di buku pendamping kalian untuk tema 6, difoto dan dikirimkan ke link yang akan di-share di bagian penutup. Ditunggu hingga pukul 20.00 atau jam 8 malam. Dan Bu Guru minta kalian bersiap untuk PH Bahasa Indonesia minggu depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tersampaikan sudah untuk pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih untuk perhatian kalian dan usaha kalian untuk mengikuti pelajaran ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi